walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi ini kita tetap memiliki semangat, himmah. Sesuai dengan nama pesantren beliau, Al-Himmah. Dan bahagia sekali, ini satu kamar sama Arifin, satu kelas, satu pesantren, dan beliau melalang buana. Beliau melanjutkan kuliah di Mesir, Al-Azhar, mendapat gelar LC, kemudian di Filipina MBA, kemudian sampai Doktor Asep Burhanuddin. Allah, tadi beliau nggak mau disebut, Arin bilang nggak apa-apa lah, ini bagian dari tahadus nikmah. Kami selalu belajar kepada orang yang terus merasa dirinya tidak pernah merasa dirinya hebat, dan itulah hebat sebenarnya. Selalu rendah hati, selalu haus belajar. Dan kali ini beliau juga memimpin pondok pesantren Al-Himmah di Sukabumi. Dan beliau adalah seorang doktor ekonomi, luar biasa. Maka itu beliau akan membahas ekonomi. Rasulullah bersabda, beruntunglah harta ilmu di tangan orang soleh. Orang Islam harus belajar ekonomi, bagaimana meraih asal banyak duit tapi halal. Setuju Ustaz ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Doa juga para asatiz, para guru-guru saya dan teman-teman saya yang juga hadir pada minggu ini mendapatkan keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada hari ini masih diberikan kesehatan, masih ditetapkan iman Islam kita, sehingga pada minggu ini, pada hari pagi ini bisa bermuajahah, bersilaturahmi dalam acara Cahaya Hati NTV. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliahan ke zaman yang penuh hidayah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang perekonomian umat Islam, di mana kebanyakan dari umat muslimin, khususnya di Indonesia, di mana sekitar 80% dari populasi orang Indonesia itu beragama Islam menurut statistiknya. Tapi kita melihat di mana-mana kok banyak orang Islam ini jatuh dalam jurang kemiskinan. Padahal Islam dalam ajarannya tidak pernah menyuruh untuk jadi miskin. Tidak ya? Tidak pernah. Nah, bahkan kita lihat di hadis-hadis bahwasanya disebutkan 90% rezeki itu fit tijarah. Jadi 90% rezeki itu adalah di perniagaan. Hanya 10% saja di karyawan. Makanya jarang-jarang sekali karyawan itu yang jadi
konglomerat atau jutawan, kalian nggak bakal bisa kaya. Kenapa? Kecuali ada dua. Nah, satu dapat warisan dari orang tuanya, ya. Kedua korupsi. Nah, cuma dua doang. Atau dinikahi sama yang punya perusahaan. Benar. Jadi karyawati. Betul. Cantik dinikahi. Istrinya orang kaya. Ada 3 tambahan tuh dari Ustaz Arifin. Jadi sangat sayang kalau misalnya kita berpikiran atau berobsesi menjadi pegawai negeri. Sekarang kan ratusan ribu orang antri sampai ujian tuh di Istora Senayan itu menjadi pegawai negeri, hanya menjadi pegawai cita-citanya. Padahal kita tahu 9 daripada sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah tujar, para pengusaha. Islam kita melihat perkembangannya di backup oleh Siti Khadijah, di mana beliau ini adalah seorang pengusaha. Yang kata Ustaz Arifin tadi, istrinya orang kaya, gitu kan? Jadi di backup full oleh Siti Khadijah. Nah, disinilah kita memberikan suatu arahan bagaimana umat ini bisa berkembang menjadi umatan yang sejahtera. Yang sangat disayangkan, saya melihat literatur sirah Nabi itu banyak menceritakan hanya ketika nubuwah sampai wafat. Benar Ustaz itu. Jarang sekali diceritakan ada kitab atau buku sirah Nabi yang menceritakan umur 25 sampai umur 40 tahun. Padahal lebih lama 25 sampai 40 tahun daripada 40 sampai 63 tahun. Nah, ini yang kurang diekspos. Padahal Nabi Muhammad SAW seorang pengusaha sukses, seorang tijar, ya. Ini tidak diekspos oleh pengajian-pengajian karena literaturnya sangat sedikit. Nah, bagaimana seorang Nabi Muhammad zaman dulu dipercaya oleh para pengusaha menjalankan roda ekonomi, ekspor impor dari Mekah ke Syam, terus ke Hadramaut, berbagai negara. Nah, kenapa kok orang Islam sekarang kurang antusiasnya dalam berwirausaha? Padahal dengan berwirausaha itulah kita bisa mengembangkan Islam lebih baik. Kita bikin masjid pasti dengan uang. Kita bikin pesantren pasti dengan uang. Kita memberikan sumbangan, infak, sedekah, zakat pasti dengan uang. Nah, bagaimana caranya kita bisa berinfak sedekah kalau kita tidak punya uang? Nah, ini suatu pertanyaan yang harus dijawab. Kita mau sholat pun pakaian yang terindah, terbaik, terbersih dengan uang. Nah, betul Ustaz. Nah, jadi saya menghimbau supaya umat Islam ini tolong berpikirnya tuh dirubah, orientasinya, mindsetnya dirubah. Tolong jangan menjadi karyawan cita-citanya. Karena sudah jelas-jelas hanya 10%. Gedean mana 10% sama 90%? Otomatis 90% lebih besar. Kok bagaimana bisa Ustaz? Contohnya, karyawan berangkat jam 5:30, pulang jam 8 pagi, tetap aja gajinya segitu. Kagak nambah-nambah. Istilahnya kalau pegawai negeri, yang rajin sama yang malas sama aja. Nah, sedangkan pengusaha, contohnya nih, warteg yang lagi kemarin ramai katanya pengen kena pajak, ya. Padahal itu usahanya besar dan untungnya satu hari bisa 100% bahkan lebih. Satu hari saja. Bagaimana? Atau awalnya gini Ustaz. Rasulullah itu kan modal utamanya kejujuran. Betul.
dengan kekuatan kejujuran dipercaya oleh Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau. Dan itulah yang memukau, yang membuat Khadijah paling love. Oke. Mulai kerja dulu. Kalau memang tidak ada jalan, jadi karyawan, jujur. Jadi karyawan warteg. Wah, belajar dulu. Belajar, melihat. Lalu mulai punya usaha warteg. Lalu lama-lama punya warteg. Nah, itu gimana proses itu bisa berjalan? Oke. Dok. Memang semua itu harus belajar. Ya kan? Kuncinya adalah mau belajar. Ada kekurangan bagi umat kita. Kenapa kurang bisa sukses? Satu adalah malas. Ini penyakit yang kronis sebenarnya. Kenapa umat Islam tidak bisa berkembang lebih cepat? Satu adalah kemalasan. Dan itu waktu di pesantren kita masih ingat ya, Ustaz. Kalau kalau terlambat, ikom, sejadah. Kalau terlambat ke sekolah, berdiri di depan kawan. Terlambat 2 kali, depan kelas. Terlambat 3 kali, di depan santri putri. Nah, itu. Dan itu yang kita paling sukai, semasa saya paling suka itu. Suka itu. Jadi paling sering datang telat. Nah, sengaja telat untuk dapat berdiri itu. Iya itu dulu. Oh gitu ya. Nah, kembali ke masalah tadi, topik tadi adalah satu adalah kemalasan. Ya, satu adalah kemalasan sehingga tidak mau bergerak untuk memulai. Karena kuncinya bisnis adalah action. Ini Ustaz. Semua memang menjelangnya Ustaz. Pengen nikah menjelangnya. Nah, itu. Ya kan? Susah tuh. Menjelangnya semua. Keberanian berarti. Oke. Keberanian. Nyali. Tadi yang dibahas panjang lebar oleh Salvini itu, ahli nyali deh. Iya. Sampai sekarang. Itu satu ya, adalah kemalasan. Ini harus dirubah. Yang kedua adalah gengsi. Nah, ini nih, masa gue jualan es krim? Masa gue jualan bakso? Gengsi. Padahal dia kagak tahu jualan bakso tuh untungnya berapa gede. Ustadz Arifin tadi bicara dengan saya bahwasanya kemarin ketika zikir di sini tukang gorengan, tukang gorengan ada goreng pisang, goreng tahu segala macem, dia jualan di dekat masjid Qaddafi sini. Sewa tenda hanya 100.000, dibayar. Tapi kalau risiko gimana nih, balik ke modal. Tapi dengan action dia bayar 100.000. Ketika selesai acara zikir di tempat Ustadz Arifin, bincang, berapa nih hasilnya? Alhamdulillah Ustadz, dapat 850 bersih. Ya. Hanya dalam 1 hari. 850 potong 100. Jadi 750.000 dalam 1 hari keuntungannya. Nah, kalau misalnya berani action akan mendapatkan hasil seperti itu. Tapi kalau gengsi, masa saya sarjana jualan bakso, jualan burger. Siapa bilang jualan burger tidak baik? McDonald jadi miliuner gara-gara jualan burger. Dulu masih ingat di pesantren dagang Indomie ya. Dagang Indomie kita. Ustadz Khalid dulu apa Ustadz? Kantin, bagian kantin. Iya kan? Tapi memang ada data dari Bappenas dan Kementerian Pendidikan. Rata-rata wirausahawan itu levelnya memang SD, SMP. Yang jadi pegawai itu dan rata-rata pengangguran itu memang S1 ke atas.
Nah ini kita analisa, ini kenapa sebabnya? Bagus ini. Bisa jadi satu karena gengsi. Makin tinggi pendidikan, makin tinggi pula persepsi tentang pekerjaan. Betul. Di jalanan yang keringetan itu tidak dianggap pekerjaan. Pekerjaan adalah berdasi Kantor. dan punya tempat yang namanya kantor. Yang kedua bisa jadi karena orang jadi wirausahawan karena keterpaksaan tidak punya Pekerjaan. jasa. Nah itu yang terjadi di negeri kita ini begitu. Berdasarkan data terakhir, nah mungkin memang ini kalau bisa memang dibalik. Jadi yang ini tetap, yang level rendah karena keterpaksaannya dia melamar ke sini nggak bisa kan? Yang PSD harus dia jadi wirausahawan, tapi yang atas, pendidikan atas diubah mindsetnya. Betul. Bahwa pekerjaan itu bukan hanya Di kantor. Nabi itu sampai keringetan, mungkin ya membayangin itu dia bawa dagangan gitu. Iya. Ya, berpeluh tapi dengan keuntungan yang berlipat ganda. Maksudnya mungkin meter pendidikan. Kita kan selama ini kalau ngaji itu yang bahas masalah bab wudu, masalah mandi, masalah sholat. Jadi bab muamalatnya nggak terbatas itu. Jadi yang kita tahu mandi junub, wudu, itu yang terbahas kan. Kita bab muamalat bagaimana cara berdagang, motivasi berdagang ini kurang mendalam. Sehingga tadi seperti tadi mungkin harapan pengen jadi ustadznya hanya ngerti masalah bab sholat, bab tadi. Ketika tanya masalah ekonomi itu kan nggak nyambung. Karena ini mungkin metode pendidikan juga berpengaruh dalam. Betul. Allahu Akbar. Bahagia Ustaz. Maka itu dalam surah Jumu'ah Allah berfirman wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Carilah karunia Allah, rezeki yang halal, yang berkah, dan teruslah berzikir kepada Allah. Jadi carinya itu tidak melupakan Allah. Carilah akhiratmu tanpa melupakan duniamu. Berarti orang Islam diajarkan mencari dunia untuk akhirat. Semakin kaya dia, semakin besar manfaatnya buat Islam ini. Betul. Ini seorang doktor ekonomi dan juga seorang pengusaha beliau. Mengajarkan pada kita untuk menjadi seorang entrepreneur muslim yang handal, yang kuat, yang punya kemaslahatan banyak untuk umat ini. Pesantren bisa dibangun tanpa mengemis-kemis di jalan-jalan, ya, dan banyak membantu para yatama, fakir miskin, du'afa. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu Rasulullah SAW menyukai mukmin yang banyak gerak hati, gerak pikir, gerak tangannya, terus aktif dia mencari rezeki yang halal itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Terima kasih Ustaz Dr. Asep Burhanuddin, beliau pimpinan Pondok Pesantren Al-Himmah. Sebentar Ustaz, kenapa diberi nama Al-Himmah? Al-Himmah itu adalah keinginan yang kuat. Jadi supaya kita tetap semangat untuk bisa mencapai keinginan yang lebih baik. Himmah itu adalah keinginan yang kuat, tekad yang kuat. Dan itu diajarkan di pondok pesantren, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat strong. Nggak pakai ayam. Strong desires makes miracle. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Ternyata Allah cinta dengan hamba yang bermujahadah. Bermujahadah mendekat kepada Allah, bermujahadah mencari dunia, bermujahadah untuk akhirat. Dapat dunia, dapat akhirat. Amin. Terima kasih ya Allah kau beri kesempatan kami mengaji dengan guru-guru kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.